ya, di kalangan orang Kristen, dan ada yang mendukung ajaran itu, tetapi lebih banyak yang menolak ya. Ya, jadi sangat resah ya. Nah, beberapa gereja sudah membuat suatu ultimatum pada gerejanya untuk menolak ajaran itu masuk ke gereja mereka ya. Tapi ada sekitar 10 ribuan mungkin jadi pengikutnya di Indonesia ya. Oke, mungkin Bapak Ibu pasti tahu lah ya. Mungkin juga Pak Andi tahu, dan Pak siapa yang Bapak kita dari NTT. Mana kok menghilang ya? Mana ya? Belum hilang apa? Nggak belum masuk. Ya, oke. Mana beliau kok menghilang ya? Mungkin itu sinyal. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, bagus bagus kok ke sini. Oke. Jadi saya coba buat ringkasan dari buku ini. Ringkasannya ya, ringkasan 17 bagian dari seminar Logos dan Kenosis ya. Jadi buku ini diambil dari seminar Logos Erastus Sabdono ya. Yang pertama, beliau mengatakan Yesus itu bukan Yahweh, bahkan Yesus itu bukan Allah, atau Yesus itu bukan Tuhan. Itu ada jelas di buku ini. Ini diambil dari seminarnya. Jadi ini merupakan suatu tanggapan dari seminarnya yang berjilid-jilid itu. Cuma diambil hanya 17 episode aja, bagian maksudnya, bagian sampai bagian 17 ya. Nah, karena bicaranya hampir sama semua, jadi nggak perlu sampai yang ke-30 sekian. Nah, kemudian yang berikutnya, Yesus bukan pribadi yang kedua dalam Tritunggal. Ya, itu Yesus bukan pribadi yang kedua dalam Tritunggal. Kemudian ES juga mengatakan bahwa Yesus itu bukan Alfa dan Omega. Yesus itu bukan juru selamat. Ya, kalaupun dia juru selamat bukan juru selamat sejati. Ya, yang juru selamat sejati itu hanya Yahweh. Ya, hanya Yahweh. Kemudian ES juga mengatakan Yesus itu bukan gembala. Yang menjadi gembala itu sesungguhnya adalah Yahweh. Yesus bukan gembala. Dia gembala tapi bukan gembala seperti Yahweh. Dia hanya gembala penerus. Ya, kemudian Yesus itu bukan terang. Terang yang sesungguhnya itu hanya Yahweh, bukan Yesus gitu ya. Nah, kemudian Yesus bukan inkarnasi dari Allah. Dia memang adalah manusia biasa yang dipertuhankan atau yang dihinggapi dengan logos begitu ya. Yesus bukan sang logos. Yesus hanya dihinggapi logos Bapa. Jadi Yesus itu adalah mendapatkan keilahian itu karena pemberian dari Bapa. Ya. Sehingga nanti ajarannya kalau misalnya kalau Yesus tidak taat, maka kuasa keilahian itu yang diberikan oleh Allah itu bisa diambil kembali oleh Bapa, bisa dilucuti, bahkan bisa diambil kembali gitu ya. Nah, Yesus hanya salah satu anak Allah yang bergantung kepada Bapa. Jadi Yesus itu hidupnya bergantung kepada Bapa. Dia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Gitu ya. Nah itu. Kemudian Yesus itu hanya sebenarnya bukan juru selamat. Dia itu hanya pelaksana keselamatan. Yesus itu hanya pelaksana keselamatan. Hanya yang diberikan tugas oleh Bapa. Jadi berikan mandat oleh Bapa, diutus ke dunia ini ya untuk melaksanakan keselamatan itu sesuai dengan tugas Bapa. Jadi maka dikatakan bahwa Yesus itu hanya pelaksana saja ya. Nah, kemudian hal yang lain bisa kita lihat, Yesus itu diangkat menjadi Tuhan setelah berjuang keras sampai taat mati di kayu salib. Jadi seperti hadiah lah, karena Yesus itu berhasil taat kepada Bapa, kehendak Bapa sampai di kayu salib dia mati. Nah, baru dia diangkat menjadi Tuhan.
yaitu terutama pada saat kebangkitannya. Ya, saat kebangkitannya. Ya, artinya sebelum dia disalibkan, dia manusia biasa. Ya, dia lahir itu manusia biasa. Sebelum dibaptis dan sesudah dibaptis manusia biasa. Ya, nah dia kapan punya kuasa ilahi itu. Ya, itu. Nah, kalaupun Yesus bisa melakukan mujizat lalu mengampuni dosa, sebenarnya itu yang berbicara itu bukan Yesusnya, berarti Yahweh yang ada dalam dirinya. Gitu, ya. Nah, Yesus itu hanya manusia biasa yang tidak berbeda dengan nabi lainnya. Nah, ini saya ulang lagi, Yesus diberi kemuliaan setelah dia berjuang, ya. Yesus diberi kemuliaan oleh Tuhan setelah Yesus berhasil berjuang sampai taat di kayu mati, maka di kayu salib, maka diberikan ya kemuliaan oleh Bapa. Ya, kemuliaan oleh Bapa. Ya, padahal kita bisa melihat ya jauh sebelum peristiwa ya kematian, ya kebangkitan, Alkitab sangat jelas mengatakan ya kemuliaan itu sudah menjadi milik Yesus dalam kekekalan, ya. Oke. Dikatakan juga kalau misalnya Yesus bisa melakukan seperti itu, kita harus bisa teladani. Bisa teladani. Jadi dalam arti ini Yesus itu kita teladani dalam hal ketaatannya. Jadi objek ketaatan, bukan objek iman. Ya. Jadi objek ketaatan bukan objek iman. Jadi jadi keteladanan, jadi objek iman. Nah, ini bahaya sekali. Nah, Yesus itu manusia biasa. Ya tidak ada bedanya dengan nabi yang lain, kata beliau. Tidak ada bedanya. Dengan nabi-nabi ada perjanjian lama sama. Bahkan berani mengatakan bahwa anak tunggal Bapa itu bukan hanya Yesus. Jadi Adam itu ya anak tunggal Bapa. Ditambah lagi dengan Lucifer, malaikat yang jatuh itu juga anak tunggal Bapa. Sebelum dia jatuh dalam dosa gitu ya. Nah ini. Nah, nanti baru kita bisa berikan tanggapan. Jadi katakan Yesus itu berpotensi lah untuk berbuat dosa atau dapat berdosa karena apa? Dia juga manusia biasa sama seperti kita, ya. Nah, Yesus menderita dan mati di salib itu sebenarnya hanya sebagai teladan moral aja. Teladan moral bagi manusia, bukan objek iman. Jadi kematian kebangkitan Kristus itu bukan objek iman. Padahal Paulus kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 3 yang sangat penting ku sampaikan kepada para Injil, ya, bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit itu, ya. Nah, dia katakan sia-sialah seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian, ya, gitu, sia-sia. Artinya kita mempercayai Allah pembohong karena Yesus sudah mengatakan Yesus mengatakan jauh sebelum kejadian kematian dan kebangkitan itu bahwa dikatakan saya akan diserahkan lalu nanti menderita disalib mati hari ketiga bangkit. Yesus katakan seperti itu juga para nabi sudah katakan seperti itu. Kalau itu tuh nggak terjadi berarti kan bohong. Ya? Kenyataannya kan Yesus tidak berbohong. Ya, apa yang dikatakan para nabi dikatakan Yesus sendiri tepat sekali terlaksana digenapi. Ya, digenapi. Maka tidak sia-sia kita beriman kepada Yesus. Ya, kalau dia hanya manusia biasa, bagaimana manusia biasa menuntun manusia? Ya, bagaimana manusia berdosa bisa menuntun orang berdosa? Syarat juru selamat itu adalah pertama dia harus Allah, yang kedua harus manusia yang tidak berdosa. Lalu cari ada nggak manusia yang tidak berdosa selain daripada Yesus? Hanya Yesus ya. Tuh. Hanya Yesus manusia satu-satunya manusia berdosa. Karena memenuhi syarat sebagai juru selamat bagi orang berdosa. Gak bisa orang buta menuntun orang buta, orang berdosa menuntun orang berdosa, gak bisa. Ya, jadi mengapa harus manusia? Karena harus menjadi korban. Kan? Ya harus menjadi korban. Jadi korban dalam perjanjian lama itu semuanya adalah petunjuk dan semua itu bayangan. Yang memberikan korban bakaran dengan jenis binatang yang tidak bercacat celah itu semuanya adalah bayangan yang akan terjadi ke depan dan sudah digenapi dalam Kristus Yesus menjadi yaitu korban yang sempurna ya untuk menebus dosa manusia. Ya. Nah, orang percaya harus berusaha hidup sempurna untuk diterima di surga. Wow.
Kalau ini menjadi syaratnya kita masuk surga, saya pikir tidak satupun yang masuk surga. Betul tidak? Ada nggak di antara kita berani berkata hari-hari ini kita nggak berbuat dosa? Kita sempurna. Mau pendeta ke hamba Tuhan atau siapapun tidak ada. Ya, kalau kita karena kita manusia biasa masih dipengaruhi oleh dosa Adam dan Hawa sampai hari ini, kita masih cenderung berjatuh dalam dosa tetapi tidak dikuasai dosa. Itu bedanya. Ya, tidak dikuasai dikendalikan dosa. Tidak satupun. Ya, sempurna berarti tidak berdosa. Nah, kan gitu. Itu sempurna. Nah, tapi kita diproses menjadi sempurna seperti Kristus. Sampai nanti, ya, kedatangan Kristus yang kedua kali disempurnakan. Jadi, kalau ini yang menjadi pengajaran kita terima, maka tidak ada bedanya agama Kristen atau kekristenan dengan agama lain. Karena agama lain juga kan berusaha hidup suci, berusaha hidup kudus, beramal, berbuat baik, ya, rajin beribadah, ya, ya, umroh, naik haji, semuanya untuk digunakan untuk apa? Sebagai modal untuk masuk surga. Ya, itu usaha-usaha manusia. Padahal sudah jelas dikatakan oleh Paulus ya di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, dikatakan di sana engkau diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena hasil usahamu. Itu pemberian Allah, bukan karena pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Titus 3 juga ayat 5 juga mengatakan demikian. Engkau diselamatkan kan rahmatnya Tuhan, bukan karena perbuatan baikmu. Sudah sangat jelas. Dan banyak ayat yang lain yang mengatakan demikian. Ya, bukan berarti kalau kita sudah memperoleh keselamatan lalu seenaknya kita berbuat dosa tetap aja selamat. Oh, tidak. Itu ajaran setan ya. Justru orang yang sudah memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus karena kasih karunia, karena anugerah, dia harus taat. Dan dia taat bukan untuk diselamatkan karena dia sudah menjadi orang yang diselamatkan. Ya. Orang yang sudah diselamatkan ya harus taat, berjuang melawan dunia, melawan kedagingan, melawan setan. Itu ya. Nah, itu. Jadi itu 17 ringkasan ya ajaran dari Logos. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkan itu gampang sebenarnya. Jadi buka aja di YouTube-nya, di YouTube seminar Logos dan Kenosis. Bisa dapatkan ya, di-download aja. Ya, jangan sepotong-potong. Ya, dia download itu lengkap, dengar ya. Nah, bagi kita ya, tapi kepada jemaat jangan kalau belum kokoh, belum kuat dasar pengajarannya tentang kristologi, tentang Kristus, jangan nanti dia bisa dipengaruhi digoyang gitu ya. Nah, karena sepertinya masuk akal banget begitu ya. Nah, itu apa ya. Nah, sebenarnya semua apa yang dikatakan oleh ES itu dalam bukunya itu bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Sekalipun beliau mengatakan itu adalah hasil ilhamnya Tuhan kepada dia untuk menolong dia untuk mengerti kebenaran Alkitab yang berbeda dengan teolog yang lain, bahkan berbeda dengan bapak-bapak gereja. Katakan itu hal yang baru. Bagi orang awam mungkin iya aja. Tapi bagi kita yang sudah belajar teologi, ini bukan hal yang baru buat kita. Bukan, itu sudah ada zamannya Yesus, zamannya gereja mula-mula, mulai dari abad pertama sampai abad ke-14 tentang penolakan terhadap Yesus Kristus. Menjadi diskusi yang hangat, terjadi pro kontra. Ya, oke. Nah, ini yang bisa kita lihat bersama-sama. Nah, itu luar biasa itu. Ya, oke, baik, Ibu masuk ke materi. Kalau ada yang mau kita diskusikan nanti sebentar, saya masuk ke materi dulu. Kalau bisa usahakan punya buku ini. Ini ya untuk menangkis mengkanter ajarannya ES. Ya ini buku bagus ya. Buku bagus bisa juga dipesan dikirim ya.
dikirim. Saya bukan beli dari toko buku, nggak ada di toko buku, langsung dari penulisnya. Ini buku bagus ya. Kalau buku-buku kristologi yang lain yang seperti disampaikan minggu lalu ya. Oke. Nah, mana ya kok masih materinya tadi coba sebentar dulu.